Aku menikah seminggu lalu, tapi suamiku sudah berkhianat dengan adikku sendiri. Saat malam pertama, aku tak menyangka ia malah melakukannya. Sebelum kita mulai, semoga yang like dan subscribe selalu diberikan rezeki oleh Allah. Mari kita mulai ceritanya. Aku berdiri di depan cermin kamar pengantin, masih mengenakan gaun putih yang berkilauan di bawah cahaya redup lampu kamar. Hari itu, semua terasa seperti mimpi. Tanganku menyentuh lembut bagian dada gaun, tempat bros pemberian Reza tersemat, sebuah simbol cinta dan komitmen yang ia janjikan dalam ikrar pernikahan kami. Tapi, di balik senyum bahagia yang kupaksakan, ada perasaan aneh yang terus menghantui. Sebuah firasat yang tak ku mengerti, seperti bayangan gelap yang membayangiku sejak pagi. Resepsi pernikahan kami berlangsung meriah. Reza menggenggam tanganku erat saat kami berdansa di tengah perhatian para tamu. Semua mata memandang kami dengan penuh kekaguman. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa inilah awal dari kebahagiaan yang aku impikan selama ini. Namun, entah kenapa, tatapan Reza terasa berbeda. Senyumnya ada, tapi matanya seperti mencari sesuatu, atau seseorang, di kerumunan. Saat aku melihat ke arah Vira, adik perempuanku, yang sedang berbincang dengan beberapa tamu, aku merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia tampak lebih ceria dari biasanya, terlalu ceria. Gaunnya yang memukau hampir menyaingi gaun pengantin yang kupakai, dan perhatiannya pada Reza selama beberapa minggu terakhir tiba-tiba terlintas di pikiranku. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Vira adalah adikku. Tidak mungkin ia akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Malam itu, setelah para tamu pulang dan keramaian berakhir, aku dan Reza akhirnya bisa berbicara berdua. Ia tampak lelah, namun tak ada kelembutan dalam suaranya seperti biasanya. Aku akan tidur duluan, ya, katanya singkat, lalu pergi ke kamar tanpa menungguku. Aku merasa aneh, tapi aku berusaha mengabaikannya. Mungkin dia terlalu lelah, gumamku sambil memaksakan senyum. Namun, saat aku menyusul ke kamar, ponsel Reza tergeletak di meja dengan layar menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk membuatku berhenti sejenak. Aku tidak pernah berniat untuk mengusik privasinya, tetapi pesan itu membuatku terpaku. Kita harus lebih hati-hati, sayang, tulis seseorang dengan nama yang sangat familiar, Vira. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana mungkin? Pesan itu terlalu jelas, terlalu menyakitkan. Jantungku berdebar kencang, dan mataku berkaca-kaca. Aku ingin memanggil Reza, menuntut penjelasan, tetapi tubuhku terasa kaku, seperti terkurung dalam ruang hampa. Aku duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang berkecamuk. Bayangan pernikahan indah yang baru saja kulalui terasa seperti lelucon pahit. Perasaan bahagia yang tadi pagi memenuhi hatiku perlahan digantikan oleh rasa curiga dan kesedihan yang mendalam. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja berjanji untuk mencintaiku selamanya menyembunyikan sesuatu seperti ini? Saat malam semakin larut, aku memutuskan untuk tidak langsung bertindak. Aku harus memastikan semuanya sebelum mengambil langkah. Dengan hati yang remuk, aku berbaring di sisi ranjang yang lain, menjauh dari Reza. Punggungnya yang menghadapku terasa seperti tembok yang tak terjangkau. Aku memejamkan mata, tapi tidur tidak datang. Hanya ada rasa dingin dan kehampaan yang menyelimuti malam pernikahanku. Pagi itu, aku bangun dengan mata yang sembab. Reza masih tertidur pulas di sebelahku. Wajahnya tampak damai seperti seseorang yang tak memiliki beban apapun. Aku memandangnya dengan campuran perasaan, cinta, kebencian, dan kekecewaan yang tak bisa kuhapus begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana harus bertindak, tapi yang pasti, aku tak ingin buru-buru membuat keputusan tanpa bukti lebih lanjut. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Reza menjadi lebih sering menghindar. Ada rapat mendadak, katanya suatu malam ketika ia buru-buru meraih jaket dan kunci mobil. Ia bahkan tak sempat makan malam bersamaku. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, merasakan jarak di antara kami semakin lebar. Vira, di sisi lain, tampak lebih sering datang ke rumah. Awalnya, aku berpikir ia hanya ingin membantu menyesuaikan kehidupanku sebagai istri baru. Namun, kehadirannya yang terlalu sering dan interaksi yang terlalu hangat,
antara dia dan Reza membuat pikiranku kembali dipenuhi kecurigaan. Ia selalu membawa makanan favorit Reza, berbicara tentang hal-hal yang hanya diketahui mereka berdua, dan seringkali mengabaikan keberadaanku. Satu malam, aku memutuskan untuk mengamati dengan lebih saksama. Ketika aku masuk ke ruang tamu, aku melihat Vira dan Reza sedang berbicara di sudut ruangan. Reza tampak tertawa kecil, sesuatu yang jarang kulihat ketika ia bersamaku belakangan ini. Percakapan mereka berhenti seketika saat aku mendekat. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyaku, mencoba terdengar santai. "Ah, hanya hal remeh," jawab Vira sambil tersenyum. Tapi senyumnya terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Semakin aku mencoba mengabaikan kecurigaanku, semakin banyak hal yang membuatku resah. Reza seringkali membawa ponselnya ke kamar mandi, dan aku tak pernah lagi melihatnya meninggalkan ponsel di sembarang tempat. Vira, meski terlihat ramah seperti biasa, selalu menghindari kontak mata denganku ketika aku berbicara dengannya. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Puncaknya terjadi ketika aku mencoba menelpon Reza di suatu malam saat ia berkata akan pulang terlambat. Panggilanku tidak diangkat, dan pesan singkatku tidak dibalas. Perasaanku campur aduk antara khawatir dan marah. Ketika ia akhirnya pulang, aroma parfum yang asing tercium dari bajunya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. "Kamu dari mana?" tanyaku. "Rapat di luar kantor," jawabnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Vira keesokan harinya. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya jika aku menanyakan langsung. Namun, sebelum aku sempat mengatakan apapun, ia dengan santainya berkata, "Kak, Reza itu baik banget. Ya, aku salut sama kakak yang bisa dapat suami seperti dia." Kata-katanya terdengar manis, tapi di matanya ada sesuatu yang membuatku merinding. Malam itu, aku memutar kembali ingatan akan pesan yang kulihat di ponsel Reza. Aku mencoba mengingat semua percakapan, semua senyuman yang mereka bagi, dan semua hal kecil yang terasa salah. Aku merasa seperti seorang detektif dalam rumahku sendiri, mencoba menghubungkan potongan-potongan kecil yang semakin membentuk gambaran besar yang menyakitkan. Hatiku berteriak untuk menghadapi mereka langsung, tetapi akalku berkata aku membutuhkan rencana yang matang. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang bisa berujung pada hilangnya kesempatan untuk menemukan kebenaran. Aku tahu, untuk menghadapi mereka, aku harus mempersiapkan diriku, emosi, bukti, dan keberanian. Di tengah malam yang sunyi, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan kami. Air mataku jatuh tanpa henti. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi panggung sandiwara penuh kepalsuan. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mengambil langkah untuk menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya itu. Hari itu, aku memutuskan untuk berhenti menjadi istri yang hanya menebak-nebak. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Reza dan Vira, aku harus menemukannya. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dibutakan oleh cinta yang ternyata palsu. Maka, pagi itu aku menunggu saat yang tepat. Reza terburu-buru meninggalkan rumah untuk menghadiri rapat mendadak, dan seperti biasa, ia meninggalkan ponselnya di meja. Aku ragu untuk menyentuhnya, merasa seolah-olah sedang melanggar batas privasi seseorang. Namun, perasaan itu hilang ketika aku mengingat pesan mencurigakan yang pernah kulihat. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponsel Reza. Awalnya, aku hanya menemukan obrolan biasa dengan teman-teman kerja. Tetapi kemudian aku melihat nama yang membuat nafasku tercekat, Vira. Percakapan mereka tidak banyak, tetapi setiap kata terasa seperti tusukan di hatiku. "Aku kangen," tulis Vira dalam salah satu pesan. Pesan lain berisi percakapan ringan tentang pertemuan mereka terakhir kali, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara adik ipar dan kakak iparnya. Tubuhku bergetar saat membaca semuanya. Tidak ada pesan yang eksplisit, tetapi cukup untuk menyalakan api kecurigaanku yang selama ini coba kupadamkan. Aku mencetak pesan-pesan itu sebagai bukti, menyimpannya dengan hati-hati di dalam laci kamar. Bukti ini mungkin belum cukup kuat untuk menghadapi mereka, tetapi cukup untuk membakar semangatku mencari lebih banyak. Hari itu, aku sadar bahwa kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi terlalu lama.
Malamnya, aku mencoba bersikap biasa di hadapan Reza, meski hatiku dipenuhi dengan emosi yang sulit dilukiskan. Saat makan malam, ia terlihat lebih pendiam dari biasanya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya tiba-tiba, membuatku terkejut. "Ya, hanya sedikit lelah," jawabku sambil tersenyum kecil. Aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku tahu lebih dari yang seharusnya. Namun, Reza bukan satu-satunya orang yang harus kuperhatikan. Aku juga mengalihkan perhatianku pada Vira. Ketika aku mengundangnya ke rumah beberapa hari kemudian, ia datang dengan senyuman manis yang selalu berhasil menutupi apapun yang sedang ia sembunyikan. "Kakak kelihatan pucat. Apa semuanya baik-baik saja?" tanyanya sambil memegang tanganku. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kaku, merasa jijik dengan kepura-puraannya. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku memasang kamera kecil di sudut ruang tamu yang menghadap langsung ke sofa tempat Reza dan Vira sering duduk berbicara. Kamera itu tersambung langsung ke ponselku, memungkinkan aku melihat dan merekam apapun yang terjadi saat aku tidak ada. Aku tahu ini tindakan ekstrim, tetapi aku tidak melihat pilihan lain. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Aku berpura-pura harus menghadiri rapat di luar kota. "Aku akan pulang larut malam," kataku kepada Reza sebelum pergi. Ia mengangguk tanpa banyak bicara. Namun, aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya bersembunyi di sebuah penginapan kecil tak jauh dari rumah, menatap layar ponselku dengan perasaan yang campur aduk. Hasil rekaman itu membuat dunia yang kukenal runtuh seketika. Di layar, aku melihat Vira memasuki rumahku dengan senyuman lebar. Reza menyambutnya di pintu, dan mereka duduk di sofa dengan sikap yang terlalu akrab untuk dua orang yang seharusnya menjaga jarak. Tawa mereka terdengar melalui rekaman audio, tawa yang menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Aku menghentikan rekaman dan memejamkan mata. Air mata mengalir deras, tetapi di balik semua kesedihan itu, ada tekad yang semakin menguat. Aku tahu bahwa ini adalah bukti yang selama ini kucari. Pengkhianatan mereka nyata, dan aku tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Aku menatap layar ponselku dengan pandangan kosong, seolah-olah kenyataan yang baru saja kusaksikan terlalu berat untuk diterima. Bayangan tawa mereka terus terngiang di pikiranku, mengiris hatiku seperti sembilu. Aku merasa seperti tamu di dalam kehidupanku sendiri, menyaksikan sebuah drama tragis yang tak pernah kuduga akan terjadi padaku. Tetapi, aku tahu ini bukan waktu untuk menangis. Ini adalah waktuku untuk bertindak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak memperlihatkan apapun. Aku menyapa Reza dengan senyum tipis seperti biasa dan bahkan menawarkan sarapan favoritnya. "Ada apa hari ini? Tumben kamu ramah sekali," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya membalas dengan senyum, meskipun di dalam hati aku merasa ingin berteriak. Di balik sikap tenangku, pikiranku berputar cepat. Aku mengatur rencana dengan sangat hati-hati. Aku tahu, untuk mengungkap pengkhianatan mereka secara terbuka, aku membutuhkan bukti lebih dari sekadar rekaman. Aku ingin membuat mereka mengakui semuanya di depan mataku. Hanya dengan begitu aku merasa bisa mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadapi mereka dengan cara yang lebih langsung. Aku berpura-pura harus pergi ke luar kota lagi, kali ini untuk waktu yang lebih lama. Sebelum pergi, aku meninggalkan kamera tersembunyi lain di kamar tidur kami. Aku ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini berjalan. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dibutakan oleh cinta atau hubungan darah. Saat malam tiba, aku kembali ke tempat persembunyian kecilku, menatap layar ponsel dengan perasaan bercampur aduk. Ketika akhirnya Reza dan Vira muncul dalam rekaman itu, hatiku seolah berhenti berdetak. Mereka berada di kamar tidurku, tempat yang seharusnya menjadi ruang sakral bagi pernikahanku. Tindakan mereka berbicara lebih banyak daripada ribuan kata yang bisa kuucapkan. Aku menghentikan rekaman dan melemparkan ponselku ke sofa. Air mata jatuh tanpa henti. Untuk sesaat, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Duniaku, masa depanku, bahkan harga diriku. Tetapi kemudian,
ada sesuatu yang menguatkan dalam diriku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mengembalikan martabatku. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan wajah yang dingin. Reza menyapaku dengan senyum hangat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Bagaimana perjalanannya?" tanyanya sambil memelukku. Aku hampir muntah mendengar suaranya yang penuh kepalsuan. "Baik," jawabku singkat, lalu pergi ke kamar tanpa banyak bicara. Malam itu, aku memanggil mereka berdua ke ruang tamu. Wajah Reza dan Vira tampak bingung, tetapi mereka menurut. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman video itu di depan mereka. "Aku ingin kalian melihat ini," kataku dengan suara dingin. Warna wajah Reza berubah seketika, dari kebingungan menjadi ketakutan. Vira menutup mulutnya dengan tangan, air matanya langsung mengalir. "Kak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," teriaknya, mencoba menjelaskan. Tetapi aku tidak ingin mendengar penjelasan mereka. "Cukup," kataku sambil menatap mereka dengan tajam. "Kalian berdua telah menghancurkan semua yang kubangun. Aku tidak akan tinggal diam." Aku meninggalkan ruang tamu dengan langkah pasti, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan dan ketakutan. Aku tahu ini baru permulaan. Mereka mungkin berpikir bahwa aku hanya seorang wanita lemah yang akan diam dan memaafkan, tetapi mereka salah. Aku akan memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Setelah meninggalkan mereka di ruang tamu dengan rekaman yang berbicara lebih keras daripada kemarahan apapun yang bisa kukeluarkan, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku tidak menangis, tidak lagi. Kali ini, air mata telah digantikan oleh amarah yang membara. Mereka mungkin berharap aku akan berteriak, membuat keributan, atau menangis meminta penjelasan, tetapi tidak. Aku akan memilih diam dan biarkan mereka terhimpit oleh rasa bersalah mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, Reza mengetuk pintu kamar dengan panik. "Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Tolong buka pintunya," katanya dengan nada memohon. Aku tetap diam, memalingkan wajah dari arah suara itu. Tidak ada kata-kata darinya yang bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Ketika ia akhirnya menyerah dan pergi, aku bisa mendengar Vira menangis di ruang tamu. Tangisannya yang biasanya membuatku iba, kini hanya terdengar seperti simfoni kepalsuan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua hal yang akan kulakukan selanjutnya. Aku harus melindungi diriku, memastikan bahwa apapun yang aku putuskan, aku akan keluar dari situasi ini dengan kepala tegak. Aku menghubungi seorang pengacara, seseorang yang direkomendasikan oleh teman dekatku, dan memintanya untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perceraian. Aku juga memberinya semua bukti yang telah kukumpulkan. Keesokan paginya, aku keluar dari kamar dengan wajah tanpa ekspresi. Reza duduk di meja makan, menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Sayang, aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku mencintaimu," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya dingin, tidak membiarkan emosiku terlihat. "Cinta? Itu bukan cinta. Apa yang kamu lakukan adalah penghinaan, Reza," jawabku singkat sebelum pergi ke dapur. Saat itu, Vira masuk dengan wajah sembab. "Kak, aku mohon maaf. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku benar-benar bodoh," katanya sambil menangis. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang yang pernah kurasakan untuk adikku sendiri. Tetapi, yang kutemukan hanyalah kehampaan. "Vira, kalau kamu punya sedikit saja rasa hormat untukku, kamu akan pergi dari sini sekarang juga," kataku tegas. Vira mencoba menyentuh tanganku, tetapi aku mundur. "Jangan sentuh aku," bisikku tajam. Reza, yang mendengar itu, mencoba melerai. "Jangan begini. Kita bisa memperbaikinya bersama," katanya. Aku tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh sarkasme. "Memperbaiki? Kamu menghancurkan hidupku hanya dalam waktu 1 minggu pernikahan, Reza. Tidak ada yang bisa diperbaiki," jawabku.
Aku kemudian berjalan menuju kamar, mengambil koper yang telah kupersiapkan sebelumnya. Aku akan pergi sementara waktu. Kalian berdua bisa saling menenangkan diri atau melakukan apapun yang kalian suka. Tapi ingat, aku akan kembali untuk menyelesaikan ini semua secara hukum, kataku sebelum melangkah keluar dari rumah. Saat aku menutup pintu, aku mendengar suara Vira menangis semakin keras, sementara Reza terdengar membanting sesuatu di ruang tamu. Aku tidak peduli. Semua itu adalah konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Aku tidak akan mengorbankan diriku lebih lama untuk mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas sudah hancur. Di perjalanan menuju tempat persembunyianku sementara, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada kesedihan, kemarahan, tetapi juga kelegaan. Aku merasa seperti baru saja mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Langkah kecil, tetapi cukup untuk membangun kembali diriku yang telah mereka hancurkan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini bukanlah akhir dari ceritaku. Ini hanyalah awal dari perjuanganku untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan martabatku. Dan aku akan memastikan bahwa mereka berdua belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang terus berulang. Tetapi kali ini aku adalah orang yang memegang kendali. Aku menghabiskan waktu di sebuah apartemen kecil yang kupinjam dari teman dekatku. Di sana, aku tidak hanya meratapi nasibku, tetapi juga menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi Reza dan Vira. Aku ingin memastikan bahwa mereka memahami betapa dalam luka yang telah mereka buat, dan aku bertekad untuk membalas semuanya dengan cara yang terencana. Langkah pertama adalah berkonsultasi dengan pengacaraku, Pak Arya. Ia adalah seorang pria berpengalaman yang telah menangani banyak kasus perceraian dan sengketa harta gonogini. Aku memberikan semua bukti yang telah kukumpulkan, rekaman video, tangkapan layar percakapan, hingga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kita akan memastikan posisi Anda kuat di pengadilan, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi ini tidak hanya soal hukum, Anda juga harus mempersiapkan diri secara mental. Aku mengangguk, meski di dalam hati ada sedikit keraguan. Melawan dua orang yang pernah begitu dekat denganku bukanlah hal yang mudah. Tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk merebut kembali kendali atas hidupku. Aku tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan ini, tetapi juga ingin memastikan bahwa Reza dan Vira merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Langkah selanjutnya adalah memastikan semua orang tahu kebenaran. Aku menghubungi sahabat-sahabatku dan keluarga dekatku, termasuk orang tua Vira. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus berpikir bahwa aku adalah istri yang tidak mampu menjaga pernikahannya. Dengan tenang, aku menjelaskan semuanya, menunjukkan bukti-bukti yang ada. Mereka semua terkejut, terutama orang tuaku, yang tak percaya bahwa Vira bisa melakukan hal sekejam itu. Reaksi mereka membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Ibuku memelukku erat sambil berkata, "Kamu harus kuat. Ini bukan salahmu." Ayahku, yang biasanya pendiam, bahkan berjanji akan berbicara langsung dengan Vira dan memastikan dia memahami kesalahannya. Aku merasa sedikit lebih ringan, meskipun beban di dadaku belum sepenuhnya hilang. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang teman bahwa rumor tentang perselingkuhan Reza dan Vira mulai tersebar di lingkungan mereka. Aku tidak terkejut, karena memang itu bagian dari rencanaku. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, pengkhianatan, rasa malu, dan kehancuran. Aku tahu langkah ini akan dianggap kejam oleh beberapa orang, tetapi bagiku ini adalah cara untuk mendapatkan keadilan. Ketika aku akhirnya bertemu dengan Reza lagi di kantor pengacara, dia terlihat jauh lebih kurus dan lelah. "Kenapa kamu harus sejauh ini, sayang?" tanyanya dengan nada memelas. Aku hanya menatapnya dingin. "Kamu yang memulai ini semua, Reza. Aku hanya memastikan kamu menyelesaikannya dengan benar," jawabku tanpa emosi. Vira tidak hadir saat itu, tetapi aku mendengar dari keluarganya bahwa ia mengurung diri di kamar dan menolak bertemu siapapun. Meski aku merasa sedikit iba, aku mengingatkan diriku bahwa ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri.
Tidak ada alasan untuk merasa bersalah atas rasa sakit yang mereka alami, karena itu tidak sebanding dengan luka yang mereka tinggalkan padaku. Pengacara kami mulai membahas pembagian harta gonogini. Aku memastikan bahwa aku mendapatkan bagian yang adil, termasuk rumah yang selama ini kutempati bersama Reza. Ini hanya soal keadilan, kataku tegas ketika Reza mencoba memprotes. Ia akhirnya menyerah tanpa banyak bicara, mungkin karena tahu bahwa aku tidak akan mundur. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Aku merasa puas telah mengambil langkah besar untuk membela diriku, tetapi juga merasa kosong. Hidupku yang dulu sempurna kini hancur berantakan, tetapi setidaknya, aku telah berhasil mengambil kendali. Ini belum berakhir, tetapi aku tahu aku semakin dekat dengan akhir yang kuinginkan. Akhir di mana aku bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan mereka. Hari pertama setelah pertemuan di kantor pengacara, aku memutuskan untuk keluar dari apartemen. Tidak untuk melarikan diri, tetapi untuk berdiri di tengah dunia yang pernah membuatku merasa begitu kecil. Aku berjalan menyusuri jalan kota, mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Meski aku tahu mataku masih menyeratkan luka, aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Ketika aku tiba di sebuah kafe tempat aku sering menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatku, aku melihat mereka sudah menungguku di sana. Mereka tersenyum, tetapi aku bisa melihat simpati di balik senyum itu. Aku membenci simpati. Aku ingin dihormati, bukan dikasihani. Namun, aku tahu bahwa dukungan mereka adalah sesuatu yang kubutuhkan saat ini. "Kamu luar biasa," kata salah satu dari mereka, Mira, sambil menggenggam tanganku. "Tidak semua orang bisa sekuat kamu menghadapi pengkhianatan seperti ini." Aku hanya tersenyum kecil, mencoba mengabaikan fakta bahwa di dalam hatiku, aku masih merasa rapuh. "Aku tidak punya pilihan," jawabku akhirnya. "Kalau aku menyerah, mereka akan menang." Sementara kami berbicara, aku mendengar bisikan dari meja lain. Beberapa orang tampaknya mengenaliku dan membicarakan situasiku. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungku seperti belati. Tetapi kali ini, aku tidak peduli. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka tahu bahwa aku adalah korban, bukan pelaku dalam kisah tragis ini. Ketika aku kembali ke apartemen, ada pesan di ponselku dari nomor tak dikenal. "Aku ingin bertemu untuk meminta maaf," tulis pesan itu. Aku tahu siapa yang mengirimnya bahkan tanpa perlu melihat namanya. Vira. Selama beberapa menit, aku hanya menatap pesan itu, mencoba memahami apa yang dia inginkan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjawab. "Besok pagi, di taman kota." Keesokan harinya, aku tiba di taman lebih awal, memilih bangku yang cukup terpencil. Tidak lama kemudian, Vira muncul dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia tampak lebih lemah, seperti seseorang yang telah kehilangan semua kebanggaannya. "Kak," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia duduk di sebelahku, tetapi menjaga jarak. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin bilang bahwa aku sangat menyesal. Aku telah menghancurkan semuanya. Aku telah mengecewakan kakak dan keluarga kita." Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan amarahku. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Vira?" tanyaku akhirnya. "Bukan hanya karena kamu mencuri suamiku, tetapi karena kamu adalah orang yang paling aku percaya. Aku mencintaimu seperti adikku sendiri, tapi kamu mengkhianati itu semua." Dia mulai menangis, tetapi aku tetap diam. Aku tidak ingin memeluknya atau menghiburnya. Ini adalah saatnya dia merasakan rasa sakit yang selama ini hanya aku tanggung sendiri. "Aku ingin menebus semuanya," katanya akhirnya. "Apapun yang kakak inginkan, aku akan melakukannya." Aku menatapnya dengan dingin. "Tidak ada yang bisa menebus ini, Vira. Kamu hanya perlu menerima konsekuensi dari tindakanmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada hubungan antara kita. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku."
Aku berdiri, meninggalkan Vira yang menangis terseduh-seduh di bangku itu. Saat aku berjalan pulang, ada rasa lega yang aneh. Meski hatiku masih terasa hancur, aku tahu aku telah mengambil langkah lain menuju kebebasan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan diriku lagi. Aku pikir pertemuan dengan Vira di taman akan menjadi akhir dari semua drama ini, tapi aku salah. Seolah semesta masih ingin menguji kekuatanku, aku menerima sebuah pesan anonim keesokan harinya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Ada lebih banyak hal yang belum kamu tahu. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi pikiranku terusik. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Hari itu, aku memutuskan untuk menyelidikinya. Aku mulai memeriksa semua media sosial Reza dan Vira, mencari tahu apakah ada sesuatu yang terlewatkan. Tidak butuh waktu lama sebelum aku menemukan sebuah akun anonim yang sering meninggalkan komentar di unggahan Vira. Komentar itu tampaknya berasal dari seseorang yang tahu hubungan mereka, dan tidak segan-segan mengungkapkannya secara tersirat. Aku merasa seperti terseret ke dalam pusaran misteri yang tak pernah kuduga. Dengan rasa penasaran yang bercampur dengan kemarahan, aku mencoba menghubungi nomor anonim itu. Setelah beberapa dering, suara seorang wanita menyapaku. Aku tahu apa yang terjadi, dan aku bisa membantumu, katanya tanpa basa-basi. Siapa kamu? Tanyaku dengan nada curiga. Itu tidak penting, jawabnya. Yang penting adalah kamu tahu bahwa Reza dan Vira sudah lama menjalin hubungan, bahkan sebelum kalian menikah. Aku punya bukti kalau kamu membutuhkannya. Perasaan dingin menjalari tubuhku. Aku pikir pengkhianatan ini dimulai setelah pernikahan kami, tetapi ternyata lebih dalam dari yang kubayangkan. Wanita itu, yang kemudian ku ketahui bernama Laila, mengirimkan sejumlah foto dan tangkapan layar percakapan antara Reza dan Vira yang berasal dari beberapa bulan sebelum pernikahan kami. Mereka terlihat mesra, seperti pasangan sejati. Laila menjelaskan bahwa ia pernah dekat dengan Reza, tetapi hubungan mereka berakhir ketika Reza mulai menjalin hubungan dengan Vira secara diam-diam. Hatiku kembali hancur. Aku merasa seperti pion yang dimainkan dalam permainan mereka. Selama ini, aku mengira bahwa aku adalah korban dari kesalahan yang spontan, tetapi ternyata ini adalah pengkhianatan yang terencana. Amarahku mencapai puncaknya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengan bukti baru itu, aku kembali menemui pengacaraku. Ini mengubah segalanya, kataku sambil menyerahkan dokumen-dokumen itu. Pak Arya mengangguk dengan serius. Kita bisa memperkuat posisi Anda dengan ini. Tetapi Anda juga perlu memikirkan bagaimana menghadapi mereka secara emosional. Anda sudah melewati banyak hal. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah soal bagaimana aku menghadapi diriku sendiri, mengatasi rasa sakit yang begitu dalam. Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka berdua, bukan untuk mencari penjelasan, tetapi untuk memastikan bahwa mereka tahu bahwa aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku lebih jauh. Ketika aku akhirnya berdiri di depan mereka, di sebuah ruang yang penuh ketegangan, aku menatap mereka dengan mata yang penuh kekuatan. Aku tahu segalanya, kataku dengan suara tenang. Vira mulai menangis lagi, sementara Reza hanya tertunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Kalian mungkin berpikir bisa menyembunyikan ini selamanya, tapi tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkanku lagi. Aku meninggalkan mereka dengan perasaan lega. Meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku merasa bahwa aku telah merebut kembali kendali atas hidupku. Mereka mungkin telah merencanakan segalanya, tetapi aku adalah seseorang yang tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ini adalah babak baru dalam hidupku, dan aku akan memastikan bahwa aku menulis akhir ceritaku sendiri. Setelah mengungkap semua kebenaran yang selama ini tersembunyi, aku tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Aku mulai merancang strategi terakhir untuk memastikan keadilan benar-benar berpihak padaku. Tidak hanya soal pembagian harta, tapi juga memperlihatkan kepada semua orang siapa sebenarnya Reza dan Vira.
Aku ingin mereka tidak lagi bisa bersembunyi di balik wajah palsu dan kebohongan mereka. Dengan bantuan Pak Arya, aku mulai mengumpulkan bukti tambahan, termasuk testimoni dari teman-teman Reza yang sudah lelah dengan perilakunya. Mereka mengonfirmasi bahwa Reza selama ini memang sering berbohong dan berselingkuh tanpa beban. Informasi ini aku rangkai menjadi sebuah kasus kuat yang siap aku bawa ke meja hijau. Di sisi lain, aku juga mulai membuka komunikasi dengan keluarga besar kami. Aku ingin mereka tahu kebenaran dan melihat bahwa aku bukan pihak yang bersalah dalam kisah ini. Perlahan tapi pasti, dukungan mulai berdatangan, bukan hanya dari keluargaku, tapi juga dari pihak Reza yang kecewa dengan sikap Vira. Ini memberiku kekuatan baru yang sebelumnya aku kira hilang. Sementara itu, Reza dan Vira semakin terpojok. Mereka mulai kehilangan banyak teman dan dukungan. Vira yang dulu percaya diri kini berubah menjadi sosok yang cemas dan tertutup. Aku mendengar kabar bahwa keluarganya juga mulai menekan dia agar mengakhiri semua hubungan dengan Reza dan meminta maaf secara terbuka. Salah satu momen paling memuaskan bagiku adalah saat aku berhasil mengatur pertemuan kecil dengan beberapa kenalan Reza dan Vira, di mana aku mengungkapkan semua bukti dan fakta yang kubawa. Reza terlihat gelisah, dan Vira bahkan sampai menangis. Mereka tidak bisa membantah apapun karena semuanya sudah terang benderang. Aku tidak melakukan ini untuk membalas dendam semata, tapi untuk membersihkan namaku dan membangun kembali hidupku yang sempat hancur. Aku tahu bahwa sakit hati itu nyata, tapi membiarkannya menguasai hidupku bukanlah pilihan. Aku ingin melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Saat sidang perceraian dimulai, aku sudah siap. Aku berbicara dengan tegas dan jelas, menunjukkan bukti-bukti yang aku punya tanpa rasa takut sedikitpun. Aku tahu, ini bukan hanya tentang aku dan Reza, tapi juga tentang siapa aku sebagai seorang wanita yang pantas dihormati. Reza mencoba membela diri, tetapi usahanya sia-sia. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan kekuatan dukungan yang mengalir dari mereka yang percaya pada keadilan. Aku tahu, inilah saatnya aku menutup bab kelam ini dan membuka pintu untuk masa depan yang baru. Di akhir sidang, hakim memutuskan untuk membagi harta Gonogini secara adil dan memberikan hak asuh atas beberapa aset kepada aku. Aku merasakan lega yang luar biasa, seolah beban berat selama ini mulai terangkat perlahan. Ini bukan hanya kemenangan materi, tapi kemenangan harga diri. Ketika aku keluar dari ruang sidang, aku menghirup udara segar dengan perasaan penuh kemenangan. Aku tahu, perjalanan ini belum sepenuhnya usai, tapi aku telah membuktikan satu hal. Aku bukan korban, aku adalah pejuang. Dan aku siap menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Setelah sidang perceraian yang melelahkan, aku akhirnya mendapatkan keputusan yang adil. Tapi bukan hanya soal harta atau dokumen resmi yang membuatku merasa menang. Lebih dari itu, aku merasa menang atas diriku sendiri, atas rasa sakit, pengkhianatan, dan semua air mata yang pernah mengalir tanpa arti. Aku berdiri tegak, tahu bahwa ini adalah bab terakhir dari satu cerita lama, dan bab pertama dari kisah hidupku yang baru. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, aku memutuskan untuk kembali ke rumah lama kami. Rasanya aneh melangkah masuk ke tempat yang dulu penuh harapan dan cinta, sekarang hanya menyisakan kenangan pahit. Tapi aku tidak datang untuk menangisi masa lalu. Aku ingin menata ulang ruang-ruang itu, mengubahnya menjadi tempat di mana aku bisa mulai menyembuhkan luka. Di sana, aku menemukan surat yang Reza tulis sebelum kami bercerai. Surat itu berisi permintaan maaf yang penuh penyesalan, tapi juga pengakuan bahwa aku lebih kuat daripada yang dia kira. Aku tidak tahu apakah itu tulus atau sekadar kata-kata terakhir untuk menutup cerita kami, tapi aku simpan surat itu sebagai pengingat bahwa aku sudah melewati masa-masa tergelap. Vira? Setelah kejadian itu, ia mulai menjauh dari keluarga kami. Keluarga mereka juga memperlakukan dia dengan ketat. Aku mendengar kabar bahwa ia mengikuti konseling untuk memperbaiki dirinya. Meski aku belum siap memaafkannya sepenuhnya,
Aku berharap dia benar-benar belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Karena bagiku, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang mengikat hati. Aku juga mulai fokus pada diriku sendiri, memperbaiki segala hal yang sempat terabaikan selama aku terjebak dalam pusaran masalah. Aku kembali ke hobiku, menghabiskan waktu bersama teman-teman yang tulus mendukungku, dan mulai merencanakan karir baru. Aku ingin membuktikan bahwa hidupku jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi istri yang dikhianati. Di sela-sela semua itu, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki seseorang di samping, tapi tentang bagaimana aku berdamai dengan diriku sendiri dan menerima segala kekuranganku. Rasa sakit yang dulu membelenggu kini berubah menjadi kekuatan yang mendorongku maju. Suatu malam, saat aku menatap langit yang penuh bintang, aku merasa damai. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, dan mungkin aku masih harus menghadapi tantangan baru di masa depan. Tapi aku yakin, kali ini aku lebih siap. Aku tidak lagi menjadi korban, melainkan pemenang dalam cerita hidupku sendiri. Aku belajar bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, ia adalah pintu yang membuka jalan untuk perubahan yang lebih baik. Aku memilih untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, merangkul masa depan dengan penuh harapan dan keberanian. Kini, aku berdiri di ambang kehidupan baru, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bebas. Aku tahu, cinta sejati akan datang di waktu yang tepat, saat aku sudah benar-benar siap menerimanya. Sampai saat itu tiba, aku akan terus berjalan, menulis cerita hidupku dengan tinta keberanian dan ketulusan. Ini bukan hanya tentang mengakhiri satu bab, tapi juga tentang memulai perjalanan baru yang penuh harapan. Dan aku siap menjalani hari-hari itu dengan penuh keyakinan dan cinta pada diri sendiri. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan dan perpisahan. Ini adalah cermin kehidupan yang seringkali tidak kita duga, bahwa orang terdekat sekalipun bisa menyakiti kita dengan cara yang paling dalam. Namun, di balik rasa sakit dan pengkhianatan itu, ada pelajaran berharga yang harus kita pegang erat. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan diri sendiri. Ketika kamu merasa dunia runtuh, ingatlah bahwa kekuatan terbesar ada di dalam dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan kamu berhak untuk bangkit dan membangun kembali hidupmu, bahkan dari puing-puing yang paling hancur sekalipun. Kedua, belajar memaafkan bukan berarti kamu melupakan atau membiarkan luka itu terus membekas. Memaafkan adalah proses membebaskan diri dari beban yang membuat hati dan pikiranmu terus tersiksa. Dengan memaafkan, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk sembuh dan melangkah maju tanpa dendam yang mengikat. Ketiga, jangan pernah takut untuk mencari bantuan dan dukungan. Kita tidak harus menghadapi semua masalah sendirian. Ada keluarga, sahabat, dan profesional yang siap mendengarkan dan membantu kita melewati masa-masa sulit. Bersandar sejenak bukan tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Keempat, jaga harga dirimu. Dalam situasi apapun, jangan biarkan siapapun merendahkanmu atau membuatmu merasa tidak berharga. Kamu pantas dicintai dan dihormati, bukan hanya oleh orang lain, tapi terutama oleh dirimu sendiri. Ketika kamu sudah mencintai dirimu dengan tulus, itu akan memancarkan kekuatan yang membuat orang lain pun menghormatimu. Kelima, ingatlah bahwa hidup selalu memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, untuk memperbaiki, dan untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Jadikan pengalaman pahit sebagai batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hingga akhir. Aku berharap kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kalian yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Jangan menyerah, tetap kuat, dan percayalah bahwa masa depan yang cerah menunggumu. Kalau kamu suka cerita seperti ini,
Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang pendapat atau pengalaman kamu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.